Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Acquire and Implement or AI, COVID 5.0. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu Katrunida, Riki Aziza, Hilda Asya, Siti Aprilia, dan Mardia. Baiklah, materi selanjutnya adalah sejarah COVID 5.0. COVID atau Control Objects for Information and Related Technology adalah sebuah kerangka kerja manajemen IT yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996 oleh Informasi System Audit and Control Association atau ISACA. COVID awalnya dikembangkan untuk membantu editor TI dalam mengevaluasi kontrol keamanan dan pengendalian dalam lingkungan TI. Sejak itu, COVID telah berkembang menjadi sebuah kerangka kerja yang lebih komprehensif dan digunakan secara luas oleh organisasi untuk mengelola risiko TI dan memastikan bahwa sistem informasi mereka dapat memenuhi tujuan yang ditentukan. COVID juga telah digunakan sebagai alat bantu memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dan regulasi seperti ISO, IEC 27001, HIPAA, PCI DSS, dan lain-lain. COVID secara terus-menerus memperbarui dan ditingkatkan oleh ISACA untuk mengetahui perkembangan teknologi dan memastikan relevansinya terhadap kebutuhan organisasi saat ini. Versi terbaru dari COVID saat ini adalah COVID 2019 yang dirilis pada tahun 2018 dan berfokus pada prinsip-prinsip manajemen TI yang terkini seperti digitalisasi, teknologi cloud, dan manajemen risiko. Adapun rundown dari sejarah COVID ini adalah yaitu pertama, COVID-1 muncul pertama kali pada tahun 1996, yaitu COVID versi 1 yang menekankan pada audit. COVID versi 2 pada tahun 1998 yang menekankan pada tahap pengendalian. COVID versi 3 pada tahun 2000 yang berorientasi kepada manajemen. COVID 4 versi 4 pada bulan Desember tahun 2005 dan versi 4.1 pada bulan Mei 2007 lebih mengarah kepada tata kelola TI. Dan yang terakhir COVID versi 5 pada bulan Juni 2012 yang menekankan tata kelola TI pada perusahaan. Teori COVID. COVID versi 5.0 atau COVID-5 adalah edisi terbaru dari framework COVID ISACA yang menyediakan penjabaran bisnis secara end-to-end tata kelola teknologi informasi organisasi untuk menggambarkan peran utama dari organisasi dan teknologi dalam menciptakan nilai organisasi. COVID-5 adalah sebuah versi pembaruan yang menyatukan cara berpikir yang terkini di dalam tata kelola IT organisasi. COVID-5 dibangun berdasarkan pengembangan dari COVID 4.1 dengan mengintegrasikan file IT dan RIS IT dari ICASA, ITIL, dan standar-standar yang relevan dari ISO ISACA pada tahun 2012. ISACA 2012 menuliskan dalam buku A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT bahwa COVID-4 didasarkan pada 5 prinsip utama tata kelola dan manajemen IT
yaitu sebagai berikut. 1. Pemenuhan kebutuhan atau stakeholder atau meeting stakeholder needs. 2. Melindungi titik-titik penting organisasi atau covering enterprise end-to-end. 3. Penggunaan sebuah framework yang terintegrasi atau applying a single integrated framework memungkinkan pendekatan secara holistik atau enabling a holistic approach. Dan yang terakhir, memisahkan tata kelola dan manajemen atau separating governance for management. Dalam buku yang sama, Ijazah 2012 juga menuliskan bahwa COVID-5 mendeskripsikan 7 kategori yang berperan penting sebagai enablers atau faktor yang mempengaruhi sesuatu yang akan dikerjakan oleh organisasi. Yaitu yang pertama, prinsip-prinsip, kebijakan-kebijakan, dan framework adalah sarana untuk menerjemahkan proses yang diinginkan ke dalam petunjuk praktik untuk pelaksanaan manajemen harian. Yang kedua, proses menjelaskan kumpulan praktik-praktik dan aktivitas-aktivitas yang terorganisir untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan menghasilkan sekumpulan output dalam mendukung pencapaian seluruh sasaran IT. Yang ketiga, struktur organisasi, yaitu entitas pembuat keputusan utama di dalam organisasi. Yang keempat, budaya, etika, dan tingkah laku merupakan kebiasaan dari individu dan organisasi yang sering dianggap sebagai faktor penghambat kesuksesan di dalam aktivitas tata kelola dan manajemen. Yang kelima, informasi sebuah data kebutuhan untuk memastikan agar organisasi tetap berjalan dan dapat dikelola dengan baik. Yang keenam, layanan, infrastruktur, dan aplikasi menyediakan layanan dan proses teknologi informasi bagi organisasi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, personil, keterampilan, dan kemampuan dibutuhkan untuk menyelesaikan semua aktivitas dan membuat keputusan yang tepat. Acquire and Implement atau AI. Acquire and Implement atau AI adalah satu dari 5 domain dalam kerangka kerja COVID-19. AI berfokus pada pengembangan, akuisisi, dan implementasi sistem informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis organisasi. AI mencakup 7 proses yang membantu organisasi dalam mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Berikut adalah 7 proses yang termasuk dalam AI. Yang pertama, identify, automate solution. Yang kedua, define requirement. Yang ketiga, manage requirement definition. Yang keempat, evaluate and select suppliers. Yang kelima, manage supplier. Yang keenam, ensure system security. Dan yang ketujuh, manage the configuration. Dengan mengikuti proses AI dalam COVID-5, organisasi dapat memastikan bahwa sistem informasi yang mereka gunakan sesuai dengan persyaratan bisnis dan berfungsi dengan baik, serta terlindungi dari risiko keamanan dan kegagalan. Identify, automate solution. Proses untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi opsi solusi otomatisasi yang dapat membantu organisasi mencapai tujuan bisnis mereka. Define requirement. Proses untuk mengembangkan persyaratan sistem informasi dan menetapkan kriteria seleksi vendor. Manage requirement definition.
proses untuk mengelola persyaratan sistem informasi selama seluruh siklus hidup proyek, evaluate and select suppliers, proses untuk mengevaluasi vendor dan memilih yang terbaik sesuai dengan persyaratan sistem informasi dan kriteria seleksi. Manage supplier, proses untuk mengelola hubungan dengan vendor selama siklus hidup sistem informasi. Ensure system security, proses untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko keamanan dari lingkungan TI organisasi. Manage the configuration, proses untuk mengelola dan mengendalikan konfigurasi sistem informasi dan perangkat TI yang terkait. Keunggulan Acquire and Implement atau AI yang pertama meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem informasi, yang kedua meningkatkan kualitas solusi TI, yang ketiga meningkatkan keamanan sistem informasi, dan yang terakhir yang keempat memudahkan pengelolaan risiko. Adapun kelemahan dari Acquire and Implement or AI, yang pertama yaitu terlalu kompleks, di mana COVID-5 Acquire and Implement adalah framework yang sangat kompleks dan memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang TI dan bisnis, sehingga mungkin sulit diimplementasikan oleh organisasi yang tidak memiliki sumber daya yang cukup. Yang kedua yaitu tidak fleksibel. COVID-5 Acquire and Implement menerapkan proses-proses yang sangat terstruktur dan mungkin tidak cocok untuk organisasi yang ingin mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dalam pengadaan dan implementasi sistem informasi. Yang ketiga yaitu biaya yang tinggi. Mengikuti COVID-5 Acquire and Implement, AI mungkin memerlukan biaya yang tinggi, seperti biaya untuk merekrut atau melatih sumber daya manusia yang sesuai, biaya untuk memperoleh solusi TI yang sesuai, dan biaya untuk melaksanakan proses-proses yang ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu memerlukan waktu yang lama. Implementasi COVID-5 Acquire and Implement mungkin memerlukan waktu yang lama dan memerlukan upaya yang besar dari berbagai pihak dalam organisasi, sehingga mungkin sulit untuk diimplementasikan secara cepat dan efisien. Selanjutnya yaitu manfaat dari Acquire and Implement. Yang pertama yaitu meningkatkan kepuasan pengguna. Dengan mengikuti COVID-5 Acquire and Implement, organisasi dapat memastikan bahwa sistem informasi yang mereka gunakan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Yang kedua yaitu mengurangi resiko dan biaya. COVID-5 Acquire and Implement membantu organisasi dalam mengidentifikasi risiko dan meminimalkan risiko terkait dengan pengadaan dan implementasi sistem informasi, sehingga membantu dalam mengurangi biaya yang terkait dengan risiko tersebut. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. COVID-5 Acquire and Implement memastikan bahwa setiap tahap pengadaan dan implementasi sistem informasi dilakukan secara efisien dan efektif, sehingga membantu organisasi dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja mereka. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas dan keamanan sistem informasi. COVID-5 Acquire and Implement mempertimbangkan faktor kualitas dan keamanan dalam setiap tahap pengadaan dan implementasi sistem informasi, sehingga membantu organisasi dalam meningkatkan kualitas dan keamanan sistem informasi mereka. Yang kelima yaitu mengikuti praktik terbaik industri, di mana COVID-5 Acquire and Implement didasarkan pada praktik terbaik industri dalam pengadaan dan implementasi sistem informasi, sehingga membantu organisasi dalam mengadopsi pendekatan yang teruji dan terbukti untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Dan yang terakhir yaitu mengoptimalkan investasi TI, mana dengan mengikuti COVID-5 Acquire and Implement, organisasi dapat memastikan bahwa investasi mereka dalam sistem informasi menghasilkan nilai tambah yang optimal dengan tujuan bisnis mereka.
Selanjutnya yaitu cara kerja dari Acquire and Implement or AI. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan bisnis. Organisasi harus memahami kebutuhan bisnis mereka sebelum mengadakan sistem informasi baru atau melakukan perubahan pada sistem yang sudah ada. Hal ini akan membantu organisasi untuk memilih solusi TI yang tepat dan mengimplementasikannya secara efektif. Yang kedua yaitu pengelolaan risiko. Organisasi harus melakukan pengelolaan risiko untuk memastikan bahwa risiko terkait dengan pengadaan dan implementasi sistem informasi dapat diidentifikasi dan dikelola dengan baik. Hal ini akan membantu organisasi untuk mengurangi risiko kegagalan proyek, biaya yang tidak terduga, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu penentuan solusi. Organisasi harus memilih solusi TI yang harus sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan peninjauan pasar, melakukan kajian teknis, membandingkan solusi TI yang berbeda, dan melakukan presentasi untuk mendapatkan persetujuan dari pihak terkait. Selanjutnya yaitu implementasi solusi TI. Setelah solusi TI dipilih, organisasi harus mengimplementasikannya dengan benar. Hal ini dapat dilakukan dengan menunjuk tim proyek, merancang jadwal proyek yang realistis, mengalokasikan sumber daya yang cukup, dan memantau kemajuan proyek secara teratur. Selanjutnya yaitu pengujian dan evaluasi. Setelah solusi TI diimplementasikan, organisasi harus melakukan pengujian dan evaluasi untuk memastikan bahwa solusi TI tersebut memenuhi persyaratan fungsional dan teknis. Hal ini akan membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah sebelum solusi TI diadopsi sepenuhnya. Selanjutnya, pengelolaan kontrak dan vendor. Organisasi harus mengelola kontrak dan vendor dengan baik untuk memastikan bahwa solusi TI diimplementasikan dengan benar. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan persyaratan kontrak yang jelas, memilih vendor yang terpercaya, dan memonitor kinerja vendor secara teratur. Dan yang terakhir yaitu monitoring dan pengukuran kinerja. Setelah solusi TI diimplementasikan, organisasi harus memonitor dan mengukur kinerja sistem informasi secara teratur untuk memastikan bahwa solusi TI berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan bisnis. Hal ini akan membantu seorganisasi untuk mengidentifikasi masalah yang muncul dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, perusahaan diharapkan dapat menerapkan framework Acquire and Implement COVID-5 dengan baik untuk mengelola pengadaan dan implementasi sistem informasi dengan efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu contoh perusahaan yang menggunakan Acquire and Implement AI COVID-5. Beberapa contoh perusahaan yang menggunakan framework Acquire and Implement or AI COVID-5 adalah yang pertama, PT Bank Mandiri Persero, di mana Bank Mandiri menerapkan COVID-5 untuk memastikan sistem informasi mereka terus ditingkatkan dan dapat mendukung kebutuhan bisnis perbankan. Yang kedua yaitu PT Bank Sentral Asia atau BCA, mana BCA menggunakan COVID-5 sebagai kerangka kerja untuk mengelola risiko TI dan meningkatkan efektivitas operasional mereka. Yang ketiga yaitu PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom. Telkom menggunakan COVID-5 untuk mengelola pengadaan dan implementasi sistem informasi dengan efektif dan memastikan bahwa sistem informasi mereka memenuhi persyaratan bisnis dan keamanan. Yang keempat yaitu PT Astra International, di mana PT Astra International menggunakan COVID-5 untuk meningkatkan efektivitas penggunaan teknologi informasi dalam bisnis mereka dan memastikan bahwa TI dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi. Dan yang terakhir yaitu PT PLN, di mana PLN menggunakan COVID-5 untuk memastikan bahwa sistem informasi mereka aman dan dapat membantu organisasi mencapai tujuan bisnis mereka. Dengan menggunakan COVID-5 sebagai kerangka kerja untuk pengelolaan TI, perusahaan-perusahaan tersebut dapat mengelola pengadaan
dan implementasi sistem informasi mereka dengan efektif dan efisien, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional mereka secara keseluruhan. Beberapa kegiatan TI domain AI. Yang pertama, AI5 atau memenuhi sumber daya TI. AI5 atau memenuhi sumber daya TI adalah salah satu area fokus di dalam COVID-5 yang berbicara tentang bagaimana organisasi dapat memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya TI yang memadai untuk menjalankan bisnis mereka dengan baik. AI5 terdiri dari beberapa proses yang harus dijalankan oleh organisasi untuk memastikan bahwa sumber daya TI mereka sesuai dengan kebutuhan bisnis. Beberapa proses tersebut antara lain: yang pertama, mengidentifikasi sumber daya TI yang diperlukan untuk menjalankan bisnis seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan koneksi jaringan. Yang kedua, menentukan ketersediaan dan keandalan sumber daya TI yang saat ini dimiliki organisasi. Yang ketiga, mengembangkan rencana untuk memenuhi kebutuhan sumber daya TI yang masih belum terpenuhi. Yang keempat, mengalokasikan sumber daya TI dengan tepat untuk mendukung kebutuhan bisnis. Dan yang terakhir, memantau kinerja sumber daya TI dan membuat perbaikan jika diperlukan. Dengan mengikuti proses AI5, organisasi dapat memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya TI yang cukup dan dapat menggunakannya secara efektif untuk mendukung kebutuhan bisnis mereka. Hal ini dapat membantu organisasi meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya, AI6 atau mengelola perubahan. AI6 atau mengelola perubahan adalah salah satu area fokus di dalam kerangka kerja manajemen TI COVID-5. Area fokus ini membahas tentang bagaimana organisasi dapat mengelola perubahan yang terkait dengan sumber daya TI mereka dengan efektif dan efisien. AI6 terdiri dari beberapa proses yang harus dijalankan oleh organisasi untuk memastikan bahwa perubahan yang terkait dengan sumber daya TI dikelola dengan baik dan memberikan nilai tambah untuk bisnis. Beberapa proses tersebut diantaranya: yang pertama, mengidentifikasi perubahan yang diperlukan dan menganalisis dampaknya terhadap bisnis dan sumber daya TI. Yang kedua, mengembangkan rencana perubahan yang meliputi jadwal, biaya, dan sumber daya yang diperlukan. Yang ketiga, menyusun tim perubahan yang terdiri dari anggota dan berkompeten dan berpengalaman. Yang keempat, mengimplementasikan perubahan dengan memastikan bahwa jadwal, biaya, dan sumber daya yang telah direncanakan digunakan secara efektif. Yang terakhir, memonitor dan mengevaluasi perubahan untuk memastikan bahwa tujuan perubahan telah tercapai dan memberikan nilai tambah bisnis. Dalam mengelola perubahan, organisasi harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut diberikan informasi yang cukup, didukung, dan terlibat dalam seluruh proses perubahan. Organisasi juga harus memastikan bahwa perubahan yang dilakukan mengikuti standar yang telah ditetapkan, termasuk regulasi, kebijakan, dan prosedur internal. Dengan mengikuti proses AI6, organisasi dapat memastikan bahwa perubahan yang terkait dengan sumber daya TI dijalankan dengan baik dan memberikan nilai tambah bagi bisnis.
Hal ini dapat membantu organisasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya TI mereka serta meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. AI7, instalasi dan akreditasi solusi beserta perubahannya. AI7 atau instalasi dan akreditasi solusi beserta perubahannya adalah salah satu area fokus di dalam kerangka kerja manajemen TI COVID-5. Area fokus ini membahas tentang bagaimana organisasi dapat mengelola instalasi dan akreditasi solusi TI yang baru atau yang telah diubah dengan efektif dan efisien. AI7 terdiri dari beberapa proses yang harus dijalankan oleh organisasi untuk memastikan bahwa instalasi dan perubahan pada solusi TI yang dilakukan terkelola dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Beberapa proses tersebut antara lain yaitu menganalisis kebutuhan bisnis dan memilih solusi TI yang paling cocok. Yang kedua, merancang solusi TI yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan persyaratan keamanan. Ketiga, melakukan instalasi dan konfigurasi solusi TI sesuai dengan rencana dan persyaratan keamanan. Keempat, melakukan pengujian dan validasi untuk memastikan bahwa solusi TI telah berfungsi dengan baik. Yang kelima, yaitu melakukan akreditasi terhadap solusi TI untuk memastikan bahwa solusi tersebut sesuai dengan persyaratan keamanan. Dan yang terakhir, yaitu mengelola perubahan pada solusi TI dan memastikan bahwa perubahan tersebut memenuhi persyaratan keamanan dan kebutuhan bisnis. Dalam mengelola instalasi dan akreditasi solusi TI, organisasi harus memastikan bahwa proses yang dijalankan memenuhi standar keamanan dan persyaratan lainnya. Organisasi juga harus memastikan bahwa pihak yang terlibat dalam proses instalasi dan perubahan pada solusi TI telah memiliki kompetensi yang cukup dalam hal teknis dan keamanan. Dengan mengikuti proses AI7, organisasi dapat memastikan bahwa instalasi dan perubahan pada solusi TI yang dilakukan terkelola dengan baik dan sesuai dengan persyaratan keamanan dan kebutuhan bisnis. Hal ini dapat membantu organisasi dalam meningkatkan kinerja dan keamanan sistem TI mereka, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.